Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di mata kuliah Strategi Pengelolaan dan Perolehan SI. Pada pertemuan 6 ini kita membahas berkaitan dengan proses perencanaan strategi SITI berdasarkan pendekatan analisis KCD, namun lebih spesifik pada tahapan visioning dan analisis. Yang pertama, kita ulas pada tahap visioning. Pada tahap visioning, ini adalah proses analisis internal dan analisis eksternal yang merupakan hasil dari kompilasi yang akan dilakukan untuk menghasilkan bisnis strategi. Adapun internal analisis, kita menggunakan metode value chain yang berkaitan dengan proses dan RBV yang berkaitan resource and capability. Kemudian pada tahap external analysis kita menggunakan Porter 5 Force analysis. Dari hasil internal analysis ini akan menjadi input pada simbol SW, yaitu strength and weaknesses, sedangkan pada tahap external analysis menghasilkan output untuk input dengan simbol OT, yaitu opportunity and threat. Dari hasil ini dilakukan analisis SWOT yang pada akhirnya menghasilkan bisnis strategi. Bisnis strategi ini harus menjawab goals ataupun visi misi organisasi. Sedangkan bisnis strategi ini akan diterjemahkan menjadi objektif organisasi. Objektif di sini artinya sasaran. Selanjutnya, untuk memudahkan, dilakukan strategi map BSC atau balance scorecard. Nah, untuk selanjutnya dari tahap analisa KCD ini masuk ke tahapan analisis. Pada tahapan analisis sama seperti pada tahap visioning, namun yang membedakan analisis di sini adalah untuk yang fokus kepada SITI dari organisasi. Oleh sebab itu, analisis internal ISIT ini juga menjadikan input strength and weaknesses yang disimbolkan dengan huruf S sama W. Yang selanjutnya, hasil eksternal ISIT juga menjadikan input bagi simbol OT, yaitu opportunity and threat. Nah, pada umumnya internal analysis itu menghasilkan business application, people, organization, AS, proses ataupun infrastructure. Sedangkan analisis yang berkaitan dengan eksternal itu bisa melihat tren ISIT yang bisa juga ditemukan dari hasil kajian atau riset oleh Gartner. Nah, di sini kemudian kita melakukan analisis assessment yang menghasilkan ISIT strategi. ISIT strategi ini harus menjadi selaras terhadap objektif yang telah ditentukan pada tahap visioning sebelumnya. ISIT strategi ini menghasilkan business application, infrastructure, dan organisasi TI yang terbaru. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke tahap yang berikutnya pada Anita KCD. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.